para pasutri, sesungguhnya Tuhan Yesus Kristus itu bukan hanya jalan kepada Allah Bapa di sorga, tetapi ia juga jalan menuju kebahagiaan. Kebahagiaan bukan hanya dalam hidup kita sebagai pribadi, tapi juga dalam hidup kita sebagai suami istri. Bila sebagai suami istri kita selalu mau ikuti jalan yang Yesus tunjukkan dan ajarkan, bukan sebaliknya, ikuti jalan kehendak diri sendiri, pastilah hidup kita akan selalu bisa berbahagia. Begitulah lagu Yesus Rawuh Kemarcepade mau ingatkan kita selalu sebagai suami istri. Sang Yang Yesus Rawuh Kemarcepade, Kekardini ring Ide Yang Maha Kuasa. Sang Yang Yesus kedadosa penebus dosa, mangdecat posami puri suarga loka. Sang Yang Yesus mangi patut kepercaya, mangde celedan jaga te percaya. Sang Yang Yesus Rawuh Kemarcepade, Kekardini ring Ide Yang Maha Kuasa. Sang Yang Yesus kedadosa penebus dosa, mangdecat posami poli suarga loka. Sang Yang Yesus mangi patut kepercaya, mangde celedang jaga te percaya, mangde celedang jaga te percaya, mangde celedang jaga te percaya. Para pasutri yang dikasihi Yesus, dalam episode 17 kita diingatkan untuk peka dalam melihat situasi yang bisa mengakibatkan konflik. Sebab kalau kita peka, akan banyak sekali konflik bisa dihindari. Terus pertanyaannya, bagaimana kalau konflik sudah terjadi? Yang pertama, kita harus bisa mengelolanya. Memang ketika kita mengalami konflik, seringkali kita jadi malas makan. Inginnya mati aja. Mengapa? Ya karena kita melihat konflik sebagai sesuatu yang negatif. Padahal apa betul konflik selalu negatif? Tidak selalu negatif, asal kita bisa mengelolanya. Caranya dengan melihat konflik dari sudut pandang yang positif. Kita tanya pada diri sendiri, mengapa konflik ini bisa terjadi? Apa pelajarannya buat saya? Misalnya, lewat konflik ini, saya jadi tahu ternyata dia tidak suka kalau saya membicarakan kejelekannya di depan orang tua saya. Jadi cari maknanya supaya relasi kita ke depan jadi lebih baik. Yang kedua, kita harus berusaha menyelesaikannya. Jangan mendiamkannya seolah-olah tidak ada masalah demi mempertahankan relasi. Sampah kalau terus-menerus ditumpuk akan keluar juga baunya. Makanya tidak sedikit pasangan suami istri yang bercerai di usia tua. Ketika ditanya mengapa mau bercerai,
Jawabnya, karena sebetulnya dari dulu saya sudah tidak cocok. Banyak yang saya tidak sukai dari dia. Tapi saya tahan. Sekarang anak-anak sudah pada besar. Buat apa lagi dipertahankan? Jadi kalau ada konflik, jangan didiamkan seolah-olah tidak ada masalah. Mari diselesaikan dengan dialog, dengan kekeluargaan, dan dengan bahasa yang baik. Pertanyaannya, kalau sudah dilakukan dengan cara yang baik, tapi konflik tidak beres juga, lalu bagaimana? Ya, lakukan dengan cara yang kreatif. Saya jadi ingat dengan cerita tentang sebuah perusahaan pembuat sisir. Suatu hari, pihak manajemen ingin merekrut seorang sales manager yang baru. Lalu datang 3 orang pelamar. Ketiganya disuruh menjual sisir pada para biksu di wihara. Setelah itu, mereka diminta untuk melaporkan hasilnya. Lalu pelamar pertama mengatakan, "Pak, saya hanya laku 1 sisir. Karena waktu saya menawarkan sisir kepada para biksu di wihara, mereka langsung marah. Mereka bilang, 'Apa? Mau jual sisir pada kami? Nggak salah. Kami kan nggak punya rambut.' Nah, terus kok bisa laku 1? Gimana ceritanya?" Begini, Pak. Waktu saya mau pulang, saya melihat ada seorang biksu yang sedang menggaruk-garuk kepalanya. Jadi saya bilang, "Coba deh, garuknya pakai sisir, pasti lebih enak." Nah, setelah dicoba, dia bilang, "Iya, enak." Terus dia beli 1 deh. Oke, selanjutnya pelamar yang kedua laku berapa sisir? Laku 10, Pak. Jadi begini, waktu saya ke wihara kan ada banyak sekali peziarah-peziarah yang datang untuk bersembayang dengan rambut yang acak-acakan karena tertiup angin. Jadi saya bilang sama ketua biksu, "Bagaimana kalau ketua biksu meminjamkan sisir kepada para peziarah untuk mereka menyisir rambutnya terlebih dahulu sebelum menghadap Sang Buddha? Kan Sang Buddha juga merasa dihormati kalau sembayang dengan rambut yang rapi." Terus kata ketua biksu, "Boleh juga idenya. Saya beli deh 10 sisir." Selanjutnya pelamar ketiga berapa sisir yang laku? 1000, Pak. Hah? 1000? Gimana caranya? Begini, Pak. Saya cari wihara terkenal. Terus di wihara itu banyak sekali turis yang datang. Jadi saya bilang begini sama ketua biksunya, "Bagaimana kalau para turis itu dikasih sisir yang sudah ditandatangani oleh ketua biksu? Anggaplah sebagai souvenir. Pasti mereka senang sekali." Terus ketua biksu bilang, "Bagus juga idenya. Oke, saya beli 1000 dulu. Nanti kalau habis saya beli lagi." Cerita ini mau mengatakan apa? Tuhan sebetulnya kasih kita banyak akal dan kreativitas. Kalau kita mau pakai, selalu ada cara untuk menyelesaikan konflik sebesar apapun. Saya jadi ingat dengan apa yang dilakukan oleh seorang suami kepada istrinya. Suatu masa pernah suami ini lupa kalau hari itu istrinya berulang tahun. Dan karena tidak punya anak, jadi tidak ada yang mengingatkan. Sebab biasanya anak yang suka mengingatkan. Ingat-ingat esok harinya saat sedang kerja di kantor. "Oh iya, kemarin kan istriku berulang tahun. Kenapa saya bisa lupa? Pantes kemarin mukanya cemberut terus. Diajak ngomong juga jawabnya sedikit-sedikit. Terus pagi-pagi sudah pergi tanpa menyiapkan sarapan. Rupanya istriku sedang marah karena saya lupa kasih selamat." Terus apa yang dilakukan oleh si suami ini? Kalau saya telepon sekarang, percuma. Nggak bakalan diangkat. Jadi apa yang dia lakukan? Dia memutuskan untuk pulang cepat dari kantor. Izin setengah hari. Karena dia harus sampai di rumah sebelum istrinya pulang dari mengajar sebagai guru senam. Terus apa yang dia lakukan? Dia nyapu,
Dia ngepel, cuci pakaian, masak, padahal biasanya istrinya yang mengerjakan semua itu. Terus dia juga hias rumah dengan balon-balon. Dia juga beli kue dan kado. Setelah itu dia tulis surat buat istrinya. Istriku sayang, maafkan saya karena kemarin saya lupa akan hari ulang tahunmu. Saya lupa, bukan karena saya tidak mencintaimu lagi, tapi saya benar-benar lupa. Dan sebagai bukti kalau saya sangat mencintaimu, hari ini semua pekerjaan rumah sudah saya kerjakan. Sekarang kamu tinggal istirahat saja. Para pasutri, setelah membaca surat suaminya ini, kira-kira sang istri masih marah nggak sih? Pasti enggak ya. Yang ada adalah terharu. Betul kan? Kalau kita diperlakukan seperti itu pasti terharu. Jadi cari cara yang kreatif untuk menyelesaikan konflik. Dan yang ketiga, ingatlah, konflik sebesar apapun akan dapat diselesaikan kalau ada yang mau mengalah. Kalau dua-duanya ngotot, ingin menang, dua-duanya merasa dirinya yang benar, konflik akan sangat sulit untuk diselesaikan. Selama bertahun-tahun, dua orang rahib hidup rukun dan bersahabat. Sampai suatu hari seorang rahib berkata, "Mari kita beristirahat sejenak dari kesibukan sehari-hari. Terus kita melakukan apa yang orang dunia lakukan." Memang orang dunia melakukan apa? Orang dunia kan suka bertengkar. Mari kita juga bertengkar. Caranya bagaimana? Kan kita gak pernah bertengkar. Dan memang mereka itu gak pernah bertengkar. Oh gampang, kata rahib yang satu. Kita taruh aja sebongkah batu di tengah kita. Terus sambil memperebutkan batu itu, kita berkata, "Ini milikku, ini milikku." Begitu terus. Gampang kan? Iya, gampang banget ya bertengkar. Oke, mulai ya. 1, 2, 3. Terus sambil memperebutkan batu itu, mereka masing-masing berkata, "Ini milikku, ini milikku, ini milikku, ini milikku." Begitu terus sampai seorang rahib kecapean, lapar dan ngantuk. Sehingga dia berkata, "Baiklah, baiklah. Kalau batu ini memang milikmu, ambillah." Nah, setelah itu pertengkaran berhenti nggak? Berhenti. Jadi konflik sebesar apapun akan dapat diselesaikan kalau ada yang mau mengalah. Terus siapa yang harus mengalah? Orang yang merasa dirinya masih waraslah yang mengalah. Sekali lagi, orang yang merasa dirinya masih waraslah yang mengalah. Jadi ingatlah, jangan pernah gengsi untuk mengalah. Sebab Tuhan senang sama orang yang mau merendahkan diri. Semoga lewat renungan hari ini kita lebih tahu bagaimana mengelola dan menyelesaikan konflik. Para pasutri yang dikasihi Tuhan, lebih daripada untuk berbahagia, sesungguhnya hidup kita sebagai suami istri adalah untuk jadi suatu kepujian atau jadi puji-pujian bagi Yesus. Mengapa? Sebab Yesuslah sumber kekuatan dan perlindungan hidup kita sebagai suami istri. Dia juga sumber berkat, keselamatan, dan kecukupan dalam hidup kita sebagai pribadi, suami istri, dan keluarga. Semoga lagu Puji Hyang Yesus boleh ingatkan supaya kita selalu mau jadikan hidup kita sebagai suatu pujian untuk Dia. Puji Hyang Yesus pada semeton sami, sawe ide
kekuatan tur perisai, ngiring jemangkin para semeton sami, ngaturang bakti ring ide serangga suci, igelan gending gambang miwah kekawin, aturang sami kang ide ngerawuhin, suwe celedang tekendamu hemangki, rahayu sugi mangdeje kepanggihi, pujian Yesus pada sematon sami, sawire ide kekuatan tu perisai, ngiring jemangkin pada semeton sami, ngaturang bakti ring ide meraga suci, igelang gending gambang miwah kekawin, aturang sami mangde ide ngerawuhi, suwa celedang tekendamu hemangki, rahayu sugi mangdeje kepanggihi, rahayu sugi mangdeje kepanggihi, mangdeju sugi mangdeje kepanggihi. Semoga Tuhan menolong kita bisa bertemu lagi dalam acara Kasur Online episode berikutnya. Benjang kacunduk mali.